Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University Teknologi Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Teknologi, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division nih kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Masuknya adalah ke OPSS kemudian ke MDIS dulu. Jadi riwayat ini sudah berbohong. Sudah ada kebohongan. Dan yang lebih lucu lagi, setelah kita cek faktual ke UTS itu hanya program INSERS. Program INSERS itu adalah matrikulasi, kursus selama 6 bulan untuk memasuki UTS. Dan kabarnya dia tidak lulus di situ. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Nah ini. Siapa Fufu Fafa? Ya ini background ini. Saya nggak menunjuk orang loh ya. Saya hanya bilang Fufu Fafa, ya. Kalau Fufu Fafa, ada yang marah lah, berarti dia ngaku kalau dia Fufu Fafa, ya. Tapi Fufu Fafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petro.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kosinudin yang saya hormati selaku Ketua Tim Non Litigasi, juga bersama kita sudah direstui tadi atau sudah merestui, yaitu Pak Petrus Celestinus selaku Ketua Tim Litigasi. Sahabat-sahabat lawyer yang saya hormati dan sangat luar biasa dalam memperjuangkan nasib kita semuanya, Pak Rizal Fadilah yang tadi sudah juga menyampaikan paparannya dan ajakannya. Saya ingin menambahkan beberapa poin dan insya Allah tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat benar oleh Pak Ahmad Kosinudin dan juga oleh Pak Rizal Fadilah. Bahwa yang pertama, untuk Joko Widodo, keputusan kita sudah jelas, ya, bahwa kelakuan atau celometan Saudara Joko Widodo itu sangat tidak patut dan sangat tidak layak, apalagi kalau disebut-sebut dia adalah bekas seorang kepala negara. Ya, kepala negara tidak boleh celometan, kepala negara tidak boleh ngomong seenaknya. Kepala negara itu dan bekasnya itu pun harus ngomong sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Tidak boleh seenaknya menuduh. Dengan seenaknya dia menuduh kita punya orang besar di baliknya. Padahal jelas betul dia adalah orang kurus yang ada di balik dari gerakan-gerakan yang ada di seberang sana, ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian masih berkelindan sampai tadi yang disebut seorang Sylvester Matutina yang nanti besok lusa akan kita munculkan satu gerakan yang sangat tegas terhadap Sylvester. Itu jelas karena ada orang kurus di belakang Sylvester. Ada orang congkring di belakang dia yang kemudian terus melakukan upaya-upayanya. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan beberapa menit yang lalu, kalau kita lihat perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, masih tampak jelas bau-baunya, ya. Masih ada orang-orang bekas dia itu yang bercokol dan menduduki posisi yang lumayan tinggi, termasuk salah satunya adalah kepala KSP, ya. Itu sangat-sangat apa ya? Menurut kami, ya, melukai hati masyarakat, ya. Atau kami sangat menyayangkan orang-orang seperti itu masih dipakai gitu loh oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi itulah hak prerogatif presiden dan kami tetap mendukung Pak Prabowo asal apa? Asal tetap lurus, asal tetap concern sebagaimana tadi disampaikan Pak Rizal Fadilah juga dan juga Pak Kosinudin agar terus juga mensetujui dan membersamai kami. Nah, saya ingin menegaskan bahwa untuk sikap terhadap somasi bahkan nanti langkah hukum terhadap bekas Presiden Joko Widodo, saya selaku perwakilan dari tim akademisi, ya, ada juga Pak Rismon Hasibuan Sianipar, Dr. Tifa juga mengatakan bahwa saya sangat setuju dan kami mendukung penuh upaya ini. Itu clear, ya, dan saya percaya penuh tim hukum akan bisa menindaklanjuti hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal Gibran Raka Buming Raka. Jelas betul sikap kita adalah kita mendukung upaya yang saat ini tengah dijalankan oleh Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan gugatan perdata terhadap riwayat sekolah dari Gibran Raka Buming Raka. Tadi Mas Kosinudin sudah menyampaikan bahwa ada riwayat pendidikan yang tidak tepat atau tidak pas. Ini fatal. Saya urutkan sekarang. Kita tidak terlalu mempermasalahkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena itu tidak ada dalam syarat pencapresan. Tapi dalam sekolah menengah atas, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat pemilu, ya. Itu jelas, calon presiden atau wakil presiden itu berpendidikan minimal setara dengan SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah yang setara. Nah, sekarang kita lihat dalam daftar kurikulum vitae dan riwayat hidup, kurikulum dan riwayat pendidikan yang disampaikan oleh Gibran kepada KPU dan itu sudah digunakan secara resmi oleh Pak Subhan, terlihat jelas bahwa riwayat pendidikan Gibran dia memang dia memang tidak menyebutkan, ini sekaligus klarifikasi, ya, dia memang tidak menyebutkan sekolah dia pernah di SMA Santo Yosef yang ada di Solo. Meskipun itu pernah juga disampaikan oleh si inner circle dia dan kelompoknya. Jadi saya hanya ngulangi saja. Tapi penegasan dari kepala sekolah, Bruder yang ada di Santo Yosef, jelas bahwa Gibran tidak menempuh pendidikan di sana. Udah, itu kita pegang saja. Yang kedua adalah
Dia mengaku tahun 2002 sampai dengan 2004, jadi hanya 2 tahun. Dia bersekolah di sekolah namanya Orchard Park Secondary School, OPSS, yang ada di Singapura. Sekolah yang baru berusia 1 tahun secara resmi dibuka. Sekolah itu dirintis tahun 1999, baru dibuka pada tahun 2001. 2002 Gibran masuk. Jadi bisa dilihat kan kualitas sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan, tiba-tiba Gibran masuk ke sana hanya selama 2 tahun. Dan setelah itu, pada tahun 2004, pada lembar kurikulum vitae, dituliskan Gibran kuliah di UTS, University Technology of Sydney. Dan bahkan dalam pengumuman resmi, pamflet yang dulu digunakan pada saat publikasi Capres-Cawapresnya, ini tertanggal 25 Oktober tahun 2023, Gibran sendiri dituliskan di situ. Perkara dia menolak itu bukan saya menuliskan, tapi dia menyetujui ini. Dia dituliskan dia S1 Management Development Institute of Singapore, lulus tahun 2004-2007. Kemudian S2 loh ya, Magister of Technology Sydney di Australia, University of Technology Sydney, tahun 2007-2010. Padahal ini terbalik. Jadi makanya kemarin saya nulis, Gibran ini sekolah yang tertukar, kayak judul sinetron saja. Karena ternyata dalam lembar KPU yang kemudian menjadi bukti, dia baru masuk tahun 2004 itu di UTS. Padahal di sini ditulis masuknya adalah ke OPSS, kemudian ke MDIS dulu. Jadi riwayat ini sudah berbohong, sudah ada kebohongan. Dan yang lebih lucu lagi, setelah kita cek faktual ke UTS, UTS itu hanya program insert. Program insert itu adalah matrikulasi, kursus selama 6 bulan untuk memasuki UTS. Dan kabarnya dia tidak lulus di situ. Dia hanya 6 bulan menjalani insert dan dia pindah dari situ balik lagi ke Singapura. Lebih membagongkannya lagi, saya mengatakan lebih bohongnya lagi. Timbul surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, ditandatangan oleh Sesdirjen, namanya Dr. Sutanto, sarjana hukum, pada tahun 2019. Saya ulangi, tahun 2019. Surat ini melegalisasikan atau katakanlah mesahkan ijazah dari UTS. Loh, kok aneh? UTS hanya 6 bulan. Tapi surat ini menegaskan pendidikan di UTS itu setara dengan grade 12 untuk sekolah. Artinya grade 12 itu setara SMA. Masuk akal tidak? Sebuah sekolah 6 bulan disetarakan dengan SMA. Harusnya surat ini mesetarakan pendidikan yang di OPSS, yang di Orchard Park Secondary School. OPSS-nya tidak ada surat lulusnya. Kemudian justru yang 6 bulan malah dapat surat lulus ini. Dan ini surat lulus ini tahun 2006 keluarnya. Tapi baru dilegalisasikan tahun 2019. 13 tahun legalisasinya dari tahun 2006. Jadi ini kebalik. Bahkan kemudian ijazah yang ada di MDIS, ya, di institut yang ada di Singapura, itu kemudian di Management Development Institute yang ada di Singapura, itu kemudian keluarnya dari institut atau university namanya Bradford di UK. Ada surat sejenis, mohon maaf saya lupa menyampaikannya, bentuknya seperti ini, tapi bukan ini ya, ini saya sejenis saja. Nah, minimal seperti ini bentuknya, itu dari keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belawa, yang menegaskan lulusan Gibran itu dikatakan setara dengan BSc, Bachelor of Science, dari University of Bradford, tapi ditulisnya negaranya Singapura. Salah suratnya. University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom, adanya di Inggris. Itu ditulis di Singapura. Jadi surat sejenis ini, tapi bukan ini, ya. Tapi ada suratnya persis. Saya pertanggungjawabkan statement saya ini. Suratnya ada. Saya udah pegang aja tadi, salah bawa, ya.
Artinya apa? Artinya clear betul bahwa Belawa itu juga salah. Jadi ada surat 2 penyetaraan yang salah. Yang salah SMA-nya, yang harusnya itu yang disetarakan adalah yang ada di Singapura, tapi yang disetarakan malah yang di Australia. Sedangkan surat dari Belawanya itu yang ada adalah justru dari UK, padahal dia tidak pernah sekolah di UK. Dan teman-teman, kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran itu gampang. Mau buat? Nih contohnya. Tidak harus pasar pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran. Persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Jadi sekaligus di sini kita mendukung penuh upaya dari Pak Subhan. Karena apa? Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Nah, Fufufafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita. Ya, Fufufafa adalah aib nasional. Nah, ini. Siapa Fufufafa? Ya ini background ini. Saya nggak menunjuk orang loh ya. Saya hanya bilang Fufufafa. Ya, kalau Fufufafa, ada yang marah lah, berarti dia ngaku kalau dia Fufufafa. Ya, tapi Fufufafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petro. Wayangnya sudah keluar. Bumi goyang kancing. Saya nanti soalnya orangnya habis. Cek. Kepencet. Saya nanti dikritik sama Mas Kosidun. Kalau di TV keluar wayang kok di ini enggak. Padahal aslinya di bumi makin gonjang ganjing karena Petro malah menuduh ada orang besar di baliknya. Padahal yang ada tuh gajah besar di balik mereka. Apakah gajah? Gajah tuh nggak punya ijazah dan banyak ternak-ternaknya. Nih contoh ternaknya. Ya, jadi Petro ini bersembunyi di balik ternak-ternaknya, bersembunyi di balik gajah. Orang menuduh gajah, kok kita yang dituduh? Bumi goyang ganjing, tancap kayu, dialah yang sebenarnya ada orang kurus di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.